Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Terkadang, sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Itulah yang kelak akan disadari oleh Rena, seorang wanita muda berusia 26 tahun yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana di kota Semarang. Rumah mereka kecil, berdinding cat putih yang mulai memudar dan berlantai keramik retak di beberapa sudut. Tapi meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat karena kesederhanaan mereka ditemani kasih sayang yang tulus. Sejak sang ayah meninggal akibat serangan jantung 5 tahun lalu, Rena tumbuh sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja di sebuah toko kue rumahan sebagai kasir sekaligus pembantu produksi. Setiap hari, ia bangun pukul 5 pagi untuk membantu ibunya memasak sebelum kemudian berangkat kerja. Upahnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Meski hidupnya penuh beban, Rena masih berusaha dekat dengan Tuhan. Ia rutin menghadiri gereja setiap hari Minggu dan terlibat dalam paduan suara. Baginya, bernyanyi memuji Tuhan adalah salah satu cara untuk tetap kuat menghadapi hidup. Sore itu, hari Minggu, langit tampak mendung seolah hendak menumpahkan airnya. Rena yang sedang bersiap-siap hendak berangkat ke gereja mulai gelisah karena jika hujan turun, ia akan kesulitan mencari transportasi. Biasanya ia berangkat bersama temannya, namun kali ini temannya berhalangan hadir. Dengan tas kecil berisi buku lagu paduan suara, ia akhirnya memutuskan memesan ojek online melalui ponselnya. Di luar rumah, angin dingin bertiup menyapu rambutnya. Jalanan mulai basah karena gerimis turun perlahan. Notifikasi ponselnya berbunyi. Driver telah ditemukan. Rahman. Motor Honda Supra X plat H. Rena memperhatikan foto yang muncul di layar. Seorang pria berwajah ramah, memakai jaket ojek online berwarna hijau. Tak lama kemudian, sebuah motor Supra berhenti di depan rumah. Seorang pria berhelm hitam membuka kaca helmnya dan menatap Rena dengan sopan. "Permisi. Ini dengan Mbak Rena?" tanyanya lembut. "Iya, Mas Rahman ya?" jawab Rena sambil tersenyum. Rahman menundukkan sedikit kepalanya sopan. "Iya, betul. Silakan naik." "Mbak, hujan sebentar lagi deras. Bismillah, semoga perjalanan lancar." Kata itu, Bismillah, membuat Rena sedikit mengernyit. Ia tahu itu ucapan orang Islam ketika hendak memulai sesuatu. Namun ini pertama kalinya ia mendengar seorang tukang ojek mengucapkannya saat bekerja. Ia merasa sedikit heran namun tidak mempermasalahkannya. Sepanjang perjalanan, hujan turun semakin deras. Rahman mengendarai motornya dengan sangat hati-hati. Ia tidak seperti sebagian driver lain yang sering ngebut demi mengejar order. Setiap melewati jalan licin, ia memperlambat laju motor. "Maaf ya, Mbak, jalannya pelan. Licin soalnya," katanya tanpa menoleh. "Tidak apa-apa, Mas," jawab Rena. Semakin lama Rena memperhatikan Rahman, semakin ia merasa bahwa pria ini berbeda. Sikapnya sopan sejak awal, tidak banyak bertanya hal pribadi, dan tidak berusaha bersikap sok akrab seperti beberapa driver yang pernah menjemputnya. Rahman menjaga jarak, namun tetap ramah. Ia bahkan memastikan kaca helm yang ia pinjamkan ke Rena bersih sebelum perjalanan. Ketika mereka berhenti di lampu merah, Rahman melirik ke spion dan bertanya, "Mbak Rena ke gereja ya?" Rena sedikit kaget. "Iya, kok tahu?" Rahman tersenyum tipis. "Tas Mbak ada tulisan paduan suara Gloria. Saya lihat tadi." "Oh?" Rena ikut tersenyum, merasa diperhatikan, tapi dalam cara yang sopan. "Iya, saya ikut paduan suara di gereja dekat pasar." "Oh gitu. Semoga latihan hari ini lancar." "Ya," jawab Rahman dengan tulus. Ucapan itu sederhana,
Tapi entah kenapa terdengar hangat. Tidak ada raut menghakimi di wajah Rahman. Justru sebaliknya, ia menghormati, meski mereka berbeda keyakinan. Rena diam, namun hatinya hangat. Beberapa menit kemudian, hujan semakin deras. Rahman menepikan motor di depan sebuah toko yang memiliki kanopi panjang. "Kita berhenti dulu, Mbak. Hujannya deras banget. Takutnya nanti Mbak basah kuyup," katanya. "Tidak apa-apa Mas, molor sedikit juga tidak masalah," jawab Rena. Rahman turun, lalu menarik standar motor. Ia melepas helmnya sebentar, menatap sekitar, lalu kembali berbicara dengan nada tenang. "Rezeki itu nggak kemana, Mbak. Kalau ngebut di jalan licin, bisa celaka. Saya takut kalau Mbak kenapa-kenapa." Kata-kata itu lagi-lagi sederhana, tapi menyentuh. Rata-rata orang hanya memikirkan pekerjaan dan waktu. Namun pria ini begitu menjaga orang lain meski hanya seorang penumpang. Akhirnya hujan mulai mereda. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba di depan gereja. Rena turun, menyerahkan helm, lalu membayar biaya perjalanan lewat aplikasi. "Terima kasih ya, Mas," katanya tulus. Rahman mengangguk sopan. "Sama-sama. Hati-hati masuknya. Semoga hari Mbak menyenangkan." Tanpa pikir panjang, Rena bertanya spontan, "Mas Rahman orangnya selalu sopan begitu ke semua penumpang?" Rahman tampak kaget lalu tertawa kecil. "Ya, harus begitu Mbak. Kita kan sama-sama manusia. Bedanya cuma cara kita pulang nanti." Rena mengernyit. "Maksudnya?" Rahman tersenyum tenang. "Saya orang Islam, Mbak Rena orang Kristen. Tapi kita sama-sama cari jalan pulang yang benar, kan?" Jawaban itu menancap dalam di hati Rena. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk pelan. Rahman kemudian pamit dan pergi, meninggalkannya berdiri sambil memegang tas kecilnya. Hari itu latihan paduan suara berjalan seperti biasa. Namun pikiran Rena melayang-layang. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kalimat Rahman itu. "Kita cuma berbeda cara pulang." Kalimat sederhana yang justru membuatnya merenung panjang. Malam itu, setelah tiba di rumah dan makan malam bersama ibunya, Rena berbaring di kamar. Lampu kamar redup. Hanya cahaya kecil dari meja belajar yang menyala. Ia memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan kehidupannya. "Kenapa tadi aku merasa tenang?" gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah tanda pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang bermula dari sebuah tumpangan ojek di tengah gerimis, namun berakhir pada hidayah dan cinta yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sejak pertemuan pertama dengan Rahman hari itu, Rena sempat mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perjalanan singkat yang tidak berarti apa-apa. Namun, ada sesuatu yang tertinggal di hatinya, bukan perasaan cinta, apalagi rasa kagum berlebihan pada seorang pria, tapi rasa penasaran yang begitu dalam. Laki-laki itu berbeda. Sopan, berhati-hati dalam berbicara, dan terlihat sangat menjaga sikap. Semua itu membuat Rena ingin mengenalnya lebih jauh, meski ia tak mengerti kenapa. Hari-hari berikutnya, Rena kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu berangkat kerja di toko kue. Tetapi sejak kejadian itu, ia mulai lebih sering menggunakan jasa ojek online untuk berangkat maupun pulang kerja. Entah kebetulan atau memang sudah takdir, berkali-kali ia dipertemukan kembali dengan nama driver yang sama di aplikasinya, Rahman. Awalnya Rena berpikir itu hanya kebetulan biasa. Namun ketika dalam 1 minggu ia bisa mendapat driver yang sama sampai 3 kali, hatinya mulai bertanya-tanya. Apakah ini memang kebetulan? Atau mungkin ada maksud Tuhan di baliknya? Suatu sore, orderannya kembali dijemput Rahman. Kali ini ia menjemput Rena di depan toko kue tempatnya bekerja. Dengan seragam toko dan tangan sedikit bertepung, Rena tampak kelelahan. Rahman turun dari motornya dan tersenyum. "Assalamualaikum, Mbak Rena. Sudah selesai kerja?" Rena tersenyum tipis. "Waalaikumsalam.
Maksud saya, iya mas. Baru selesai. Ia sempat canggung membalas salam itu, tapi Rahman sama sekali tidak menertawakannya. Justru ia terlihat sangat menghargai usaha Rena mencoba membalas salam meski beda keyakinan. Capek kelihatannya? Tanya Rahman sambil menyerahkan helm. Lumayan. Pesanan hari ini banyak, jawab Rena sambil mengenakan helm. Alhamdulillah. Capek buat hal yang halal itu berkah, ucap Rahman tenang. Kalimat itu membuat Rena tersenyum sendiri. Ia memperhatikan Rahman, lalu bertanya pelan, Mas Rahman gak bosan ya bilang alhamdulillah terus? Rahman tertawa ringan. Enggak lah, Mbak. Soalnya semua yang terjadi itu karena izin Allah. Jadi udah seharusnya kita banyak bersyukur. Jawaban itu begitu jernih. Tidak dibuat-buat. Tidak seperti orang yang sekadar menasehati tapi tidak menjalankan. Rena mulai merasa dirinya sedang belajar sesuatu tanpa sadar. Hanya dengan menaiki motor seorang tukang ojek. Hubungan mereka berkembang pelan, tapi hangat. Bukan hubungan yang romantis, namun hubungan sesama manusia yang saling menghormati. Rena merasa aman ketika dibonceng Rahman. Aman karena Rahman tidak pernah bersikap melewati batas. Ia tidak pernah memulai topik yang tidak pantas. Tidak pernah memandang Rena dengan cara yang membuatnya risih. Justru ketika mereka terpaksa berboncengan lewat jalan berlubang, Rahman akan sedikit menoleh dan berkata, Maaf ya, Mbak, jalan jelek. Pegangan saja nggak apa-apa, tapi jangan pegang saya. Pegang bagian belakang motor. Jaga jarak itu penting. Kalimat itu membuat Rena merasa dihormati. Ia mulai sadar bahwa Rahman bukan hanya sopan, tapi juga punya prinsip hidup. Ia menjaga adab bukan karena orang lain melihat, tapi karena itu sudah menjadi pegangan hidupnya. Pada suatu malam ketika hujan turun lebat, Rena kembali mendapat Rahman sebagai driver untuk pulang. Saat mereka melewati daerah perkampungan, ban motor Rahman masuk ke lubang jalan yang tergenang air. Motor oleng seketika. Astagfirullah, seru Rahman cepat menguasai setang. Rena terkejut dan spontan memegang jaket Rahman. Beruntung Rahman berhasil mengendalikan motornya. Mereka berhenti di pinggir jalan. Napas Rena masih berat karena kaget. Masya Allah, maaf banget Mbak, kata Rahman sambil menoleh sedikit. Enggak apa-apa. Rena menggeleng cepat. Iya mas, aku enggak apa-apa. Rahman memastikan lagi. Tadi Mbak pegang jaket saya karena kaget ya? Gak apa-apa kok. Saya ngerti. Tapi sekarang sudah tenang kan? Rena mengangguk pelan. Iya. Maaf ya mas. Refleks. Rahman tersenyum hangat. Namanya manusia wajar kaget. Mbak, yang penting kita saling jaga. Jawaban itu sekali lagi menguatkan satu hal di hati Rena. Rahman adalah pria yang menjaga kehormatan perempuan. Bahkan hanya sebagai seorang driver, ia memegang martabat dalam bersikap. Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Dalam perjalanan, obrolan mereka semakin dalam, tapi tetap sopan dan saling menghormati. Mas Rahman asli sini? Tanya Rena suatu hari. Bukan Mbak, saya perantau. Orang kampung kecil dekat Demak. Niatnya cari rezeki halal, jawab Rahman. Di kota sendirian? Iya, orang tua di kampung. Saya anak paling besar, jadi harus bantu keluarga, katanya. Rena kagum. Mas kerja dari pagi sampai malam begitu nggak pernah capek? Rahman tersenyum ringan. Capek itu biasa Mbak. Yang penting jangan menyerah. Hidup itu bukan soal hasil, tapi soal cara kita menjalaninya. Selama kita nggak nyerah dan tetap percaya sama Tuhan, pasti ada jalan. Kata-kata Rahman sering sederhana, tapi menenangkan. Mungkin karena ia berbicara dari hati. Rena merasa seperti sedang belajar tentang kehidupan darinya. Pelan-pelan, tanpa sadar, dia membuat Rena merenung tentang banyak hal. Tentang kerja keras, kesabaran, dan tujuan hidup. Suatu sore, Rena melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka baru berhenti di sebuah lampu merah. Di kanan jalan,
seorang pedagang tua menjual pisang goreng di gerobak kecil. Hujan rintik-rintik turun dan dagangannya sepi. Mendadak Rahman menepi. "Mas, kenapa berhenti?" tanya Rena heran. Rahman cepat turun dari motor. "Nggak lama kok, Mbak." Ia berjalan ke pedagang tua itu dan membeli semua pisang goreng yang tersisa. Setelah membayar, ia kembali ke motor dan memberikan seplastik pisang goreng itu kepada anak-anak kecil yang berteduh di bawah atap kios. "Biar kalian makan, ya," katanya sambil tersenyum hangat pada mereka. Rena memperhatikan semuanya dengan takjub. Saat Rahman naik ke motor lagi, Rena bertanya pelan, "Mas, kenapa Mas beli semua gorengan tadi?" Rahman tersenyum. "Rezeki itu titipan, Mbak. Kalau bisa bikin orang lain bahagia, kenapa enggak?" Hari itu, perjalanan Rena terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kagum bukan pada seseorang yang kaya, tampan, atau pintar bicara. Ia kagum pada manusia yang punya hati. Malam itu sebelum tidur, Rena termenung cukup lama. Ia tak tahu apa yang sedang dirasakannya. Yang jelas, semakin hari ia semakin ingin tahu, siapa sebenarnya Rahman? Kenapa hatinya begitu tenang setiap kali berbicara dengan pria itu? Ia menatap langit-langit kamarnya dan bergumam pelan. Kenapa dia begitu berbeda? Ia belum tahu jawabannya. Ia belum tahu alasan semua ini. Yang ia tahu, pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang pelan-pelan menggerakkan hatinya. Sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya kelak. Semenjak beberapa kali berboncengan dengan Rahman, hari-hari Rena terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, bukan cinta, bukan pula kekaguman berlebihan, melainkan rasa penasaran yang sulit ia jelaskan. Setiap kali naik motor bersama Rahman, ia seperti sedang belajar hidup dari seseorang yang diam-diam mengajarkan banyak hal tanpa menggurui. Namun kali ini, dalam diam Rena mulai menyadari sesuatu. Ia tidak lagi sekadar menunggu Rahman saat butuh ojek online. Hatinya mulai menanti pertemuan itu. Hari itu, hari Senin, Rena menjalani rutinitas seperti biasa bekerja di toko kue. Namun pikirannya sedikit melayang. Ketika jam pulang tiba, ia menatap layar ponselnya ragu-ragu sebelum memesan ojek online. Dalam hatinya, ia berbisik kecil, entah siapa drivernya kali ini. Kalau Mas Rahman lagi yang dapat orderanku, itu berarti takdir. Beberapa detik ia menahan napas. Driver ditemukan, Rahman. Rena terpaku sejenak. Kali ini bukan hanya kebetulan. Ini sudah seperti sesuatu yang disengaja Tuhan. "Assalamualaikum, Mbak Rena," sapa Rahman dengan ramah ketika tiba di depan toko. "Waalaikumsalam." Iya Mas." Rena tersenyum canggung. Tapi jujur ia senang bertemu Rahman lagi. Mereka mulai berkendara menembus jalanan kota yang mulai padat sore itu. Tidak ada hujan hari ini, udara cukup sejuk, dan suasana terasa ringan. Namun Rena merasa jantungnya berdebar, bukan karena Rahman, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan hidupnya terasa seperti mulai bergerak ke arah yang baru, tapi ia tidak tahu kemana arahnya. "Mas, boleh tanya sesuatu?" Rena membuka percakapan. "Silakan Mbak," jawab Rahman sopan. "Mas selalu bilang Alhamdulillah, Insya Allah, Masya Allah. Apa Mas nggak capek mengucapkan itu terus?" tanya Rena jujur. Rahman tersenyum kecil. "Kalau kita ingat Allah setiap saat, hati jadi tenang Mbak. Hidup ini kan banyak ujiannya. Kalau nggak dekat sama Allah, gampang stres dan putus asa." Rena diam. Kalimat itu menancap dalam. Ia sering berdoa selama ini, tapi entah kenapa selama ini ia merasa doanya hanya jadi rutinitas tanpa makna. "Mas nggak pernah merasa marah sama hidup?" tanya Rena lagi. "Marah? Pernah. Kecewa juga pernah. Tapi saya selalu ingat satu hal, Allah nggak akan memberi ujian kecuali untuk meninggikan derajat hambanya." Rena menatap punggung Rahman. Bagaimana bisa ada orang yang sesederhana ini, tetapi hatinya luas dan dalam? Perjalanan terus berlanjut. Rena memandangi langit yang berubah jingga.
dan entah mengapa ia ingin sekali berbicara lebih banyak. Seperti hatinya ingin dimengerti. Malam itu, setelah pulang, Rena duduk di meja kecil di kamarnya. Ia memegang ponselnya dan mencari kata yang sering diucapkan Rahman. Alhamdulillah. Ia menemukan penjelasan, Alhamdulillah berarti segala puji hanya bagi Allah, sebagai bentuk syukur baik dalam keadaan senang maupun susah. Ia membaca pelan, mengulanginya dalam hati, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Entah mengapa ada sesuatu yang terasa berbeda di hatinya. Kata itu sederhana, tapi membawa rasa damai yang sulit dijelaskan. Rena melanjutkan membaca arti kata-kata lain. Bismillah, astagfirullah, Masya Allah, Insya Allah. Semua kata itu bukan sekadar ungkapan. Semuanya adalah doa. Sebuah bentuk ikatan antara hamba dan Tuhan yang begitu dekat. Kenapa baru sekarang aku tahu ini? Kenapa hatiku merasa disentuh? Bisik Rena. Namun bersamaan dengan itu, hatinya tiba-tiba dihampiri gelisah. Kenapa aku memikirkan ini? Aku bukan Muslim. Ia menutup ponselnya, mencoba berhenti memikirkan Rahman dan semua hal yang mengikutinya. Ia menatap salib kecil yang tergantung di dinding kamarnya. Ia menunduk pelan, lalu berdoa seperti biasa sebelum tidur. Tapi malam itu doanya terasa hampa, seakan ada ruang kosong yang belum terisi. Rena menutup mata, namun pikirannya terus bertanya, kenapa aku ingin tahu lebih banyak? Kenapa hati ini seperti memanggil sesuatu yang belum ku kenal? Hari berikutnya, saat bekerja, Rena terlihat tak fokus. Teman kerjanya, Siska, menepuk bahunya. Ren, kamu kenapa? Sejak kemarin melamun terus. Ah enggak, cuma capek, jawab Rena singkat. Siska menatapnya tajam. Jangan bilang kamu lagi jatuh cinta ya? Rena refleks menoleh cepat. Hah? Enggak. Jatuh cinta sama siapa? Siska tersenyum nakal. Ya mana aku tahu. Tapi wajahmu kayak orang yang lagi mikirin seseorang. Rena menelan ludah. Bukan. Ia bukan memikirkan Rahman sebagai lelaki. Yang ia pikirkan adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Hidup, iman, ketenangan. Untuk menenangkan diri, ia memutuskan pulang jalan kaki hari itu. Namun saat melewati sebuah masjid, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di teras masjid itu, terlihat Rahman sedang duduk bersila membaca sebuah kitab tipis. Ia tidak memakai jaket ojek online-nya, hanya kaos dan celana panjang sederhana. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dari raut lelah yang biasa tampak setelah bekerja seharian. Rena berdiri jauh, mengamati. Bukan karena ingin mengintip, tapi karena hatinya menolak pergi. Ia belum pernah melihat orang yang tampak begitu damai hanya dengan membaca buku agama. Sampai akhirnya, Rahman menutup kitab itu, menatap langit sebentar, lalu tersenyum sendiri seolah ia baru saja menemukan alasan baru untuk bersyukur hari itu. Rena tidak mengerti apa yang Rahman rasakan saat itu, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa iri. Iri melihat seseorang yang hidup sederhana tapi hatinya begitu kaya. Malam itu, Rena kembali membuka ponselnya. Ia mengetik kalimat yang entah dari mana munculnya. Apa itu Islam? Ia menatap kalimat itu lama sebelum akhirnya menekan tombol cari. Ia mulai membaca artikel demi artikel, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mengerti. Ia ingin tahu lebih dalam, bukan karena Rahman, tapi karena hatinya merasa dipanggil mencari sesuatu. Ia menemukan satu kalimat yang membuat dadanya bergetar. Islam bukan agama yang memaksa, tapi jalan hidup yang menuntun hatimu pulang. Rena berhenti membaca. Matanya berkaca-kaca. Pulang. Kata itu lagi, pulang, yang pernah Rahman ucapkan saat pertama kali mereka bertemu. Bedanya cuma cara kita pulang, kata Rahman waktu itu. Kini kalimat itu terasa menekan batinnya. Seolah ada sesuatu yang sedang menuntunnya pada jawaban yang ia butuhkan. Namun di balik itu semua, sebuah pertanyaan besar muncul di hatinya. Apakah ini hanya karena aku sering bertemu Rahman?
Atau ini memang kehendak Tuhan? Rena memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa takut akan kebenaran yang mungkin sedang mendatanginya. Hujan turun deras sore itu. Langit Jakarta terlihat kelabu, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Rena berdiri di depan gereja setelah mengikuti pertemuan pelayanan umat. Biasanya ia akan segera pulang dan merasa tenang setelah mengikuti kegiatan rohani. Namun belakangan hatinya justru terasa hampa. Entah mengapa, akhir-akhir ini ia seringkali merasa seolah ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Meskipun ia selalu berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia menatap langit, lalu memeluk tasnya. Kenapa hujan begini sih? Gumamnya. Ia akhirnya memutuskan untuk memesan ojek online. Namun saat melihat daftar driver yang tersedia, ia terkejut. Nama itu muncul lagi, Rahman. Sekilas hatinya bergetar. Ia ragu. Haruskah menerima pesanan ini? Tapi pikirannya menepis. Jangan terlalu berlebihan. Mereka hanya dua orang yang kebetulan saling mengenal sebagai penumpang dan pengemudi. Ia menekan tombol pesan. Tak lama kemudian, motor berhenti di depannya. Rahman dengan jas hujan birunya tersenyum kecil. "Assalamualaikum, Rena," sapanya ramah. Rena terdiam. Ia tak menjawab salam itu, tapi ia mengangguk. "Mas, hujannya deras ya?" "Iya." "Bismillah. Pelan-pelan ya. Insya Allah aman," ucap Rahman tenang sambil menyerahkan helm. Dan entah kenapa, kalimat itu, "Bismillah, insya Allah aman," membuat Rena merasa aneh. Ada semacam ketenangan yang turun begitu saja mendengarnya. Perjalanan itu berjalan pelan karena hujan. Jalanan macet. Motor Rahman melaju berhati-hati. Mereka melewati sebuah masjid yang besar. Dari kejauhan, terlihat orang-orang berlarian masuk sambil membawa sajadah. Mungkin hujan bukan alasan bagi mereka untuk melewatkan salat. Tiba-tiba Rahman menepi. "Maaf ya, Ren. 5 menit aja ya. Aku salat dulu. Kebetulan udah masuk waktu asyar." "Oh, iya," jawab Rena kikuk. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya. Dia lagi kerja, tapi masih menyempatkan diri berhenti hanya untuk salat? Kok bisa? Rahman turun, melepas helm, dan segera menuju masjid yang berada tak jauh dari tempat mereka berhenti. Rena menatap dari kejauhan. Ada sesuatu yang aneh dari perasaannya saat melihat Rahman berjalan melewati hujan untuk salat. Ia belum pernah melihat seseorang begitu sungguh-sungguh menjaga ibadah tanpa merasa terbebani. Ia ingat dirinya sendiri. Ia sering merasa imannya kuat. Ia aktif di gereja, ikut kegiatan sosial, pelayanan umat. Tapi entah mengapa, belakangan ia merasa semua itu seperti rutinitas tanpa makna. Matanya memandangi langit yang gelap. Kenapa aku merasa hangat melihat orang itu beribadah? Rahman kembali 5 menit kemudian, tepat seperti janjinya. "Maaf nunggu ya." Rena tersenyum tipis. "Gak apa-apa. Kamu selalu ingat salat ya?" Rahman memasang helmnya. "Iya. Karena kalau hidup gak ingat Allah, hati bisa jadi keras." Kalimat itu sederhana, tapi menghujam. Hati bisa jadi keras. Rena tersentuh. Apakah itu yang terjadi padaku selama ini? Pikirnya. Hatiku terasa kosong karena aku mulai jauh dari Tuhan. Hari-hari berikutnya, benih itu tidak hilang. Justru semakin tumbuh. Entah mengapa, Rena semakin sering memikirkan Rahman. Bukan sebagai seorang laki-laki yang menarik, tapi sebagai seseorang yang berhasil membuatnya bertanya-tanya tentang makna hidup. Suatu malam, ia mencoba mencari tahu tentang Islam di internet. Awalnya hanya sekadar rasa penasaran. Tapi sekali membuka satu video, algoritma langsung memenuhi berandanya dengan video ceramah singkat, kajian Islam, hingga kisah mualaf dari berbagai negara. Ia berhenti pada satu video. Seorang pria berkata, "Hidayah itu bukan datang tiba-tiba. Ia datang sebagai bisikan halus yang sering kau abaikan. Tapi suatu hari, bisikan itu menjadi panggilan yang tak bisa kau tolak." Rena tertegun.
Bisakah itu yang terjadi padaku? Keesokan harinya, di kantor ia merasa tidak fokus. Pikirannya kemana-mana. Saat teman-temannya makan siang, ia malah membuka YouTube lagi dan menonton ceramah singkat tentang keikhlasan. Judulnya, Ikhlas Membuat Hidup Lebih Tenang. Di akhir video, sang pemateri berkata, ketenangan bukan tentang memiliki hidup yang sempurna, tapi tentang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Rena mematung. Hatinya seperti disayat pelan. Ia teringat bagaimana hatinya akhir-akhir ini gelisah. Meski hidupnya tidak kekurangan. Ia punya pekerjaan, punya pendidikan yang baik, keluarganya mencintainya. Tapi, kenapa hatinya terasa hampa? Ada yang salah, katanya pelan dalam hati. Ia mencoba menepis pikiran itu, tapi sulit. Justru rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Malam itu, ia berdiri di depan cermin dalam kamarnya. Wajahnya tampak lelah. Ia berusaha tersenyum, tapi hatinya terasa berat. Tanpa sadar, bibirnya bergetar. Tuhan, apa kau sedang menunjukkan sesuatu padaku? Air matanya jatuh. Itu pertama kalinya ia menangis tanpa tahu alasan jelas. Ia hanya merasa ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Semakin hari, hatinya bukan menjauh dari agama, tapi justru semakin mencari Tuhan, dengan cara yang selama ini tidak ia kenal. Tapi ada satu hal yang membuatnya bimbang. Agama bukan hal yang bisa dimainkan. Ia tahu betul, pindah keyakinan bukan pilihan yang mudah. Terlebih keluarganya sangat religius dan aktif dalam kegiatan gereja. Ia adalah anak yang diharapkan meneruskan tradisi keluarganya. Jika ia mengikuti bisikan hatinya, apa yang akan terjadi? Apakah ia siap kehilangan semuanya? Suatu hari setelah pulang kerja, ia memutuskan untuk kembali naik ojek online. Mungkin terdengar gila, tapi ia berharap pesanan itu akan diantar oleh Rahman lagi. Ia ingin bertanya sesuatu padanya. Pertanyaan yang sudah lama ia simpan. Dan benar saja, nama itu muncul lagi di layar. Di atas motor, Rena akhirnya memberanikan diri bicara. Rahman, boleh nanya sesuatu? Boleh. Kenapa? Kamu selalu zuhud dan tenang. Kamu gak pernah marah, gak pernah ngeluh. Kerja keras tapi gak sombong. Kenapa kamu bisa begitu? Rahman tersenyum. Aku gak sempurna, Ren. Aku juga manusia. Pasti punya salah. Tapi aku selalu mencoba untuk dekat dengan Allah. Karena kalau kita dekat sama Allah, hidup jadi lebih ringan. Walaupun capek, hati tetap kuat. Rena menatap punggung Rahman. Kamu bahagia? Rahman diam sejenak. Bahagia itu bukan ketika hidup tanpa masalah. Bahagia itu ketika kamu tahu kemana kamu pulang. Kemana? Kita pulang. Rena mengulang pelan. Ke Allah, jawab Rahman lirih. Dan saat itu juga, di tengah jalan, di atas motor, ditemani hembusan angin malam, setitik cahaya hidayah masuk ke hati Rena. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi hatinya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin mengenal Islam. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena ia ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Hari-hari Rena mulai terasa berbeda. Ia bangun pagi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara gelisah dan penasaran. Gelisah karena ia takut hatinya melangkah terlalu jauh, tapi penasaran karena ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini dicari. Sebuah ketenangan yang aneh, yang sulit dipahami namun nyata ia rasakan. Setiap malam sejak pertemuan terakhir dengan Rahman, pikirannya terus memutar kata-kata lelaki itu. Bahagia itu bukan ketika hidup tanpa masalah. Bahagia itu ketika kamu tahu kemana kamu pulang. Kata-kata itu menghantui sekaligus menenangkan. Rena merasa seperti sedang dipanggil, tapi tidak tahu harus kemana. Ia mencoba menepis perasaan itu, tapi seperti bisikan lembut yang terus memanggil, hidayah itu tidak mau pergi. Suatu sore, setelah pulang kerja, Rena sengaja mampir ke sebuah toko buku.
Ia berdiri lama di depan rak agama. Matanya memandang judul-judul yang sebelumnya tidak pernah ia lirik. Islam untuk pemula. Hidup tenang dengan syahadat. Mengapa aku memilih Islam? Kisah mualaf dunia. Hatinya bergetar. Dia ragu. Ia menoleh kanan kiri, seolah takut ketahuan. Ketakutannya bukan karena Islam, tapi karena pikirannya dipenuhi suara orang-orang yang mungkin akan menghakiminya, terutama keluarganya. Namun diam-diam, ia mengambil satu buku. Judulnya sederhana, Jalan Pulang. Ia membelinya tanpa berpikir panjang. Sepulang ke apartemennya, buku itu langsung ia baca. Halaman demi halaman, ia tenggelam. Buku itu bukan sekadar bacaan religi, tapi perjalanan spiritual seorang wanita yang mencari kebenaran sampai akhirnya menemukan kedamaian dalam Islam. Rena merasa seperti bercermin. Semalaman ia membaca, hingga tanpa sadar, air matanya menetes. Selama ini aku hidup hanya mengikuti jalan yang diberikan, bukan yang aku pilih, gumamnya. Sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kali dalam hidup, ia berdoa tanpa ritual. Hanya bicara kepada Tuhan. Jujur, tulus, tanpa perantara. Jika ini jalanmu Tuhan, kuatkan aku. Hari berganti hari, dan perubahan kecil mulai terlihat pada diri Rena. Di kantor, teman-temannya menyadari ia kini lebih pendiam dan tenang. Biasanya, ia termasuk orang yang paling aktif berbicara. Namun kini ia lebih banyak berpikir sebelum bicara. Saat jam istirahat, ia tidak lagi ikut bergosip seperti sebelumnya. Ia memilih makan siang sambil menonton video kajian Islam. Bukan kajian yang berat, hanya potongan ceramah singkat yang mudah dipahami. Namun kebiasaan barunya itu tidak luput dari perhatian. Suatu hari, salah satu rekan kerjanya, Della, mendekatinya. "Ren, gue perhatiin akhir-akhir ini lo beda banget. Ada masalah?" Rena menutup ponselnya pelan. "Enggak, gue cuma lagi banyak mikir." "Soal apa?" tanya Della penasaran. Rena ragu menjawab. "Della, lo pernah nggak sih ngerasa kayak lo hidup tapi lo nggak benar-benar ngerti buat apa lo hidup?" Della tertawa kecil, seakan menganggap itu hal biasa. "Semua orang juga kadang gitu kali. Minum es kopi dulu, juga lewat kok." Rena tersenyum, tapi hatinya berkata, "Tidak, ini lebih dari sekadar stres kerja. Ini soal jiwa." Percakapan itu berhenti sampai di situ. Rena sadar, proses pencariannya bukan sesuatu yang bisa ia bagikan ke semua orang. Ia butuh seseorang yang bisa membimbingnya. Seseorang yang amanah dan bisa dipercaya. Dan entah mengapa, satu nama muncul di pikirannya. Rahman. Malam itu ia memberanikan diri menghubungi Rahman lagi. Namun kali ini bukan sebagai penumpang. Ia mengirim pesan melalui WhatsApp. "Rena, Mas, maaf ganggu." "Rahman, gak masalah." "Ren, ada apa?" "Rena, aku boleh tanya sesuatu tentang Islam?" Pesan itu terkirim. Jantung Rena berdetak kencang. Ia takut Rahman salah paham. Ia takut terlihat aneh. Tapi yang mengejutkan, balasan Rahman justru sangat sederhana. "Rahman, boleh. Tapi aku bukan ustaz. Aku cuma bisa jawab sebatas yang aku tahu. Kalau mau belajar lebih dalam, aku bisa kenalin dengan seseorang." Keesokan harinya, Rahman menjemput Rena seperti biasa. Namun tujuan mereka bukan ke gereja atau ke kantor, melainkan ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Depok. Rumah itu asri. Halamannya penuh tanaman hijau dan angin yang berhembus terasa menenangkan. Di teras, seorang wanita berhijab syari duduk sambil membaca Al-Quran. "Assalamualaikum." Rahman memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab wanita itu lembut. Ia bangkit dan tersenyum hangat kepada Rena. "Kamu Rena?" "Ya, aku Halimah." Tatapan mata wanita itu begitu teduh. Rena merasa seperti menemukan seseorang yang sudah lama ia cari.
Mereka kemudian masuk ke ruang tamu. Suasananya begitu damai. "Rahman bilang kamu ingin tahu tentang Islam," kata Ustadzah Halimah lembut. Rena mengangguk. "Iya, tapi aku belum tahu apa yang harus kutanya. Aku merasa hatiku gelisah." Halimah menatapnya dalam. "Gelisah adalah tanda bahwa hatimu sedang memanggil Tuhan. Dan kebingungan adalah tanda bahwa Tuhan ingin kamu mencarinya." Kalimat sederhana itu membuat mata Rena berkaca-kaca. Ia merasa dimengerti tanpa perlu menjelaskan semuanya. "Aku tidak ingin pindah agama hanya karena ikut-ikutan," kata Rena jujur. "Kalau aku berubah, aku ingin karena aku menemukan kebenaran." "Itu baik," jawab Halimah. "Mencari kebenaran adalah kewajiban setiap hamba. Dan kebenaran harus ditemukan dengan hati yang jujur." Hari itu menjadi awal pertemuan mereka. Rena mulai belajar Islam pelan-pelan. Halimah tidak langsung bicara tentang halal haram atau hukum agama. Beliau tidak memaksa Rena untuk masuk Islam. Justru hal pertama yang ia ajarkan adalah mengenal Allah. "Kalau kamu tak mengenal siapa yang menciptakanmu, bagaimana kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidup?" Begitu kata Halimah. Pelajaran mereka sangat pelan, tidak berat, tidak menghakimi, justru melembutkan hati. Rena mulai belajar Al-Fatihah. Ia belajar konsep tauhid. Ia belajar arti pasrah. Dan yang paling dalam, ia belajar menangis di hadapan Allah, bukan karena kelemahan, tapi karena kerinduan jiwa. Namun jalan menuju cahaya tidak pernah mudah. Perubahan Rena mulai disadari keluarganya. Saat makan malam bersama ibu dan saudara perempuan, ibunya bertanya tiba-tiba, "Rena, kamu akhir-akhir ini sering apa? Banyak diam, sering keluar rumah, pulang malam. Ada apa?" "Dek." Rena terdiam. Sudah saatnya ujian datang. Batinnya. Dalam hati, ia tahu ia sedang berada di persimpangan besar hidupnya. Dan mulai saat ini, perjuangan imannya baru benar-benar dimulai. Sejak malam itu, suasana rumah keluarga Rena tak lagi sama. Pertanyaan ibunya saat makan malam masih menggantung dalam pikirannya. Bahkan setelah kembali ke apartemennya, kata-kata itu terus terulang berulang kali seolah memaksa Rena untuk memikirkan jawabannya. "Rena, akhir-akhir ini kamu banyak berubah. Kamu gak cerita apa-apa sama mama. Kamu sembunyikan sesuatu." Rena tahu cepat atau lambat ia akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan yang mudah. Bukan hanya tentang keyakinan, tapi pertaruhan hubungan dengan orang-orang yang ia sayangi. Keesokan harinya, Rena berangkat kerja seperti biasa. Namun pikirannya tidak tenang. Sepanjang perjalanan di dalam KRL, ia merenung. Apakah aku sudah siap jika keluargaku marah? Apakah aku sudah siap menerima penolakan? Apakah aku kuat jika kehilangan semuanya demi kebenaran yang ingin kutuju? Ponselnya bergetar. Sebuah pesan baru masuk. "Rahman, Assalamualaikum. Ren. Semoga harimu baik ya hari ini." "Rena." "Waalaikumsalam. Doain ya." "Rahman. Selalu." Pesan itu sederhana, tapi cukup membuat hati Rena sedikit tenang. Ada seseorang yang memahaminya tanpa banyak bicara. Di kantor, Rena sulit fokus. Della, temannya, menghampirinya lagi. "Ren, gue gak tahu lo lagi ada masalah apa, tapi lo berubah banget. Lo cerita ke gue dong." Rena tersenyum kecil. "Maaf ya Del, bukan gue gak percaya sama lo, tapi ada hal-hal yang belum bisa gue ceritain ke siapapun." "Keluarga lo ya?" tebak Della. Rena menatapnya. "Bagian itu, iya, tapi ini juga soal hidup gue." Della menatap lama, lalu menghela napas. "Kalau lo butuh teman buat dengerin, gue ada kok. Serius." Rena mengangguk pelan. Hatinya sedikit lega. Ternyata masih ada yang peduli padanya secara tulus. Sore itu,
Setelah pulang kerja, Rena memutuskan untuk kembali menemui Ustadzah Halimah. Rahman tidak ikut. Ia hanya mengantar sampai depan rumah lalu pergi bekerja lagi. "Assalamualaikum," sapa Rena. "Waalaikumsalam." Ustadzah Halimah tersenyum. "Masuk." "Nak, kamu kelihatan capek. Ada yang kamu pikirin?" Rena duduk dan menyandarkan tasnya. "Ustadzah, apakah semua orang yang mau belajar Islam akan selalu diuji?" Halimah tersenyum lembut. "Tidak semua, tapi kebanyakan orang yang ingin menuju kebenaran akan diuji." "Kenapa harus diuji?" tanya Rena. "Karena Allah ingin tahu siapa yang sungguh-sungguh mencarinya," jawab Halimah. Rena terdiam. "Ujian pertama aku kayaknya sudah datang. Dari keluarga aku." "Biasanya memang begitu," kata Halimah sambil menuang teh hangat. "Keluarga adalah tempat pertama cinta berada, dan tempat pertama ujian iman dimulai." Malam itu, Rena akhirnya bercerita jujur. "Aku anak yang dituntut untuk selalu patuh. Keluarga aku sangat religius, sangat aktif di gereja. Semua orang menghormati kami. Kalau aku sampai berpikir tentang Islam, aku takut mereka akan menganggap aku pengkhianat." "Lalu kamu merasa bagaimana?" "Aku terombang-ambing antara apa yang keluargaku mau dan apa yang hatiku cari." Halimah tersenyum lembut. "Kamu tahu, semua nabi pun diuji karena iman. Ibrahim diuji karena ayahnya menolak kebenaran. Musa diuji karena Fir'aun memusuhinya. Bahkan Rasulullah sendiri dicaci oleh kaumnya. Jadi kalau kamu diuji karena ingin mendekat pada kebenaran, anggap saja itu tanda cinta dari Allah, karena Dia sedang menguatkanmu." Air mata Rena menetes tanpa ia sadari. Ia menunduk. "Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau menyakiti hati ibu aku." "Kalau kamu memilih kebenaran, itu bukan menyakiti. Tapi jika kamu membiarkan dirimu hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan manusia, itu menyakiti dirimu sendiri," ucap Halimah. "Dan Allah tidak menciptakanmu untuk menjadi manusia yang penuh kebohongan." Rena menatapnya. Dalam hatinya, kalimat itu menghentak. Selama ini, ia hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi kini, ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Lebih dari itu, ia ingin hidup karena Tuhan. Malam semakin larut ketika Rena pulang. Di depan gerbang rumah Halimah, ia bertemu Rahman yang sudah menunggunya. "Gimana hari ini?" tanya Rahman saat ia naik ke motor. "Berat. Tapi hati aku pelan-pelan mulai ngerti. Mungkin ini bukan perjalanan yang gampang, tapi aku gak sendirian," jawab Rena. "Masih yakin mau lanjut belajar?" "Yakin." Rahman tersenyum. "Alhamdulillah." Namun ujian yang lebih besar menunggunya. Sesampainya di depan apartemennya, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ibunya. "Ma, Mama." Rena kaget. Tatapan ibunya dingin. "Kamu dari mana?" Rena gugup. "Ma, aku habis ketemu teman." "Teman? Teman yang mana?" Ibunya melangkah maju. "Mama tahu kamu bohong. Mama tahu kamu sering pergi dan berubah. Kamu jawab sekarang. Rena, kamu sembunyikan apa dari Mama?" Rena terdiam. "Ini saatnya. Aku lagi belajar sesuatu." "Ma," katanya pelan. "Apa?" tatap ibunya tajam. "Tentang apa?" Rena menegakkan punggungnya. Ia menahan gemetar. "Inilah saatnya aku jujur pada diriku sendiri. Ma, aku lagi belajar tentang Islam." "Dek," kata itu akhirnya keluar dari mulutnya. Dan sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidup Rena setelah pertengkaran dengan ayahnya berubah total. Rumah yang dulu terasa hangat kini bagai penjara sunyi yang dingin. Tidak ada lagi tawa sarapan pagi. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Semua berubah menjadi tatapan tajam, curiga, dan pertanyaan penuh tekanan.
Jangan bilang kamu benar-benar mulai percaya agama mereka, kata ayahnya dengan nada tajam 2 hari setelah kejadian itu. Rena hanya diam. Kata-kata sudah menjadi terlalu menodai suasana. Setiap kalimat dari ayahnya lebih terasa seperti tusukan. Yang ia bisa lakukan hanyalah bertahan tanpa meledak. Ibunya bahkan tak lagi banyak berbicara, hanya menatapnya seakan Rena telah melakukan kesalahan besar. Semua itu membuat beban dalam hati Rena semakin berat. Tapi anehnya, di sisi lain, kedamaian yang ia rasakan saat membaca Al-Quran tetap tidak bisa diingkari. Meski ia belum resmi masuk Islam, kalimat-kalimat dalam mushaf terjemahan yang dipinjam dari Ustadz Zahalimah seakan menenangkan batin yang muak oleh pertengkaran hidup. Namun ujian tidak hanya datang dari keluarga. Di tempat kerja, gosip mulai tersebar. Kudengar Rena lagi dekat sama driver ojek. Ya? Bisik salah satu rekan kerjanya sambil tertawa sinis. Bukan cuma itu. Katanya malah udah mulai belajar agama lain. Ih, jadi gitu ya kalau ke gereja hanya formalitas. Hati nggak sungguh-sungguh. Ucapan itu sengaja keras-keras agar Rena mendengar. Dan ya, Rena mendengarnya. Tapi ia memilih tetap bekerja seperti biasa. Ia memilih menahan diri. Ia menolak terpancing. Karena ia tahu hidupnya sedang diuji. Sore itu ia meminta Rahman menjemputnya setelah pulang kerja. Saat naik ke motor, ia tampak lelah. Namun Rahman tidak bertanya apa-apa. Seperti biasa, ia hanya mengantarnya dengan sabar. Kalau kamu capek, jangan ditahan, Rena, ucap Rahman pelan saat lampu merah. Capeknya bukan di badan, tapi di hati, jawab Rena lirih. Rahman menatapnya sekilas, lalu kembali menatap jalan. Kalau hati capek, itu tandanya kamu bukan cuma hidup untuk menyenangkan orang lain. Kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Ucapan itu membuat Rena menunduk. Matanya memanas. Ada sesuatu yang ingin keluar, tapi ia tahan. Rena, Rahman melanjutkan, Allah tahu setiap air mata yang kamu tahan. Allah tahu setiap luka yang kamu sembunyikan. Kalau kamu mencari kebenaran, jangan takut. Karena hati yang tulus selalu akan dituntun sampai menemukan cahaya. Hening. Rena menggigit bibirnya. Air matanya jatuh begitu saja. Malam itu Rena kembali ke rumah. Ayahnya duduk di ruang tamu, menunggunya. Dari mana kamu? Tanya ayahnya dingin. Rena menatap ayahnya. Pulang kerja. Dengan siapa? Teman, jawab Rena singkat. Ayahnya berdiri. Teman? Teman yang berani meracuni pikiranmu? Teman yang mau menyeretmu jauh dari imanmu? Rena, aku ayahmu. Aku tidak akan diam kalau kamu bermain-main dengan keyakinanmu. Ayah, suara Rena bergetar. Rena nggak main-main. Rena cuma belajar memahami hidup dengan Islam. Suara bentakan itu membuat ibu berlari dari dapur. Sudah, jangan berteriak seperti itu. Tetangga bisa dengar. Biar mereka dengar. Ayah menunjuk Rena. Mulai hari ini, kamu pilih. Kamu tetap di rumah ini dan jadi seperti dulu lagi. Atau kamu pergi. Suasana membeku. Dunia Rena runtuh begitu saja. Dadanya sesak. Tenggorokannya keras menelan luka. Ibu memeluk ayahnya. Memohon. Jangan seperti ini. Dia anakmu. Tapi ayah hanya pergi ke kamar. Membanting pintu. Rena berdiri di ruang tamu mematung. Napasnya kacau. Dadanya panas. Di kamar, ia menangis dalam diam. Tidak ada tempat lagi untuknya. Tidak di rumah. Tidak di kantor. Tidak juga di lingkungannya. Yang membekas justru satu pertanyaan menghantui pikirannya. Kenapa justru ketika aku mencoba mencari kebenaran, dunia seolah memusuhiku? Keesokan harinya, Rena menemui Ustadz Zahalimah di musola kecil yang biasa mereka jadikan tempat berdiskusi. Kalau begini caranya, mungkin lebih baik aku menyerah. Aku nggak kuat, kata Rena dengan suara pecah.
Ustadzah Halimah menatapnya penuh empati. Kamu tahu kenapa Allah memberi ujian berat kepada orang yang ia sayang? Rena menggeleng. Karena Allah ingin mereka semakin dekat padanya. Apa ini? Tanda kalau Allah sayang sama aku. Bukan cuma sayang, jawab Ustadzah Halimah lembut. Allah sedang mempersiapkanmu menjadi hamba yang kuat. Orang yang menemukan kebenaran setelah melewati badai, imannya tidak akan mudah goyah. Air mata kembali jatuh dari mata Rena. Tapi aku nggak mau jadi orang yang memusuhi keluarganya. Dan kamu tidak sedang memusuhi mereka. Kamu hanya sedang belajar jujur pada dirimu sendiri. Tidak ada agama yang lahir dari paksaan, termasuk Islam. Kalau kamu memilih Islam, itu bukan karena Rahman, bukan karena aku, bukan karena siapapun, tapi karena kamu menemukan Allah dalam hatimu. Rena memejamkan mata. Kalimat itu seolah menjadi jawaban dari semua kegelisahannya. Rena, Ustadzah Halimah menatapnya dalam-dalam. Kalau besok kamu mati, apakah kamu siap mempertanggungjawabkan pilihan hidupmu di hadapan Tuhan? Pertanyaan itu menghantam tepat di jantung Rena. Lama ia terdiam sebelum akhirnya ia berkata pelan, "Tidak, aku belum siap. Aku belum yakin. Apakah selama ini aku benar-benar mengenal Tuhan?" Hari-hari berikutnya Rena memutuskan untuk banyak merenung. Ia giat membaca lagi Injil yang biasa ia baca dulu. Tapi hatinya mulai melihat hal yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ajaran tentang Tuhan yang esa begitu kuat, dan justru itulah yang pertama kali ia temukan dalam Islam. Semakin ia mempelajari Islam, semakin ia merasa damai. Ia mulai belajar wudhu, belajar doa, belajar makna syahadat. Diam-diam ia melakukan semuanya. Setiap kali ia belajar, ia mencatatnya di buku kecilnya. Hingga suatu malam, tiba-tiba ia menerima pesan dari Rahman. "Kalau kamu butuh tempat untuk menenangkan diri, aku bisa antar kamu ke sebuah tempat. Bukan jauh, tapi damai. Aku janji." Untuk pertama kalinya, Rena tidak merasa ragu. "Kita pergi sekarang," balasnya. Rahman membalas cepat. "Sekarang." Rahman membawanya ke sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Masjid itu sederhana, namun cahaya hangat lampunya terasa begitu menenangkan. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa laki-laki yang duduk membaca Al-Quran. "Ini tempat favoritku menenangkan diri," kata Rahman tanpa menoleh. "Di sini aku sering minta Allah kuatkan aku saat hidup rasanya nggak adil." Rena memandangnya. Bukan masjidnya yang membuat harunya memuncak, tapi ketulusan Rahman menunjukkannya tanpa memaksa apapun. "Rena," ucap Rahman lagi, "aku nggak akan pernah memaksamu memilih Islam. Aku cuma ingin kamu menemukan Tuhan dengan hatimu sendiri." Rena menatap ke langit. Sunyi di sana seolah menaungi mereka. Hatinya bergetar hebat. "Rahman," suaranya bergetar, "kalau suatu saat aku memilih Islam, bukan karena kamu, tapi karena aku akhirnya percaya Allah benar-benar esa." Rahman menunduk. Bibirnya bergetar membaca doa tanpa suara. Dan di malam itulah, tanpa ada satupun yang tahu, Rena telah membuat keputusan dalam hatinya. Ia siap meninggalkan semua yang tidak benar, meski harus kehilangan apapun yang ia miliki. Karena ia tahu, hidayah bukan sesuatu yang harus ditunggu, tapi diperjuangkan.